Bukan. Kami umat Islam itu tidak bisa dibohongi dengan tipuan-tipuan gereja kayak Anda gunakan itu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus memberikan legitimasi ke 4 buku Anda. Kalau kau bilang saya dongeng, kan menurut saya juga kan kamu dongeng. Kenapa dipotong gitu? Kan ganti-gantian tadi dari awal. Tapi Anda berdongeng, Bung. Saya minta itu kan menurut apa Anda. yang Menurut saya juga kan Anda dongeng. Saya mendengarkan Anda mengatakan Yesus memberikan legitimasi kepada 4 kitab. Ya udah, mana datanya? Ganti-gantian ngomongnya. Mana datanya? Mana datanya? Ganti-gantian dong. Ini mau saya jawab tapi ganti-gantian dong. Penipu dongeng. Kok penipu nggak mau diskusi ya, Bang ya? Oke, sekarang silakan gunakan waktu sebaik mungkin. Gini, Bang, berikan kan bukti bahwa kan, Yesus benar-benar memberikan kesaksian terhadap 4 kitab kanonik. Silakan, betul, saya Bang. tunggu. Makanya tenang dulu, Bang, tenang dulu. Ya, kita tenang tunggu dulu, ya, teman-teman. Kita tunggu, silakan. Iya, nggak usah panik lah, Bang. Nggak panik. Saya cuman tidak suka kuping saya itu masuk berita bohong. Paham? Enggak, itu terguncang itu, Bang. Alergi kuping saya dengan pembodohan Kristen. Agama Kristen itu agama pembodohan. Ini sedang Anda lakukan lagi. Ini Anda sedang mempraktekkan. Atau gimana? Jangan gitu ganti-gantian dong. Bukan terguncang. Anda mengatakan ya Yesus memberikan legitimasi kepada 4 penulis kitab saudara. Buktikan dengan data. Kalau tidak berarti Anda gimana berbohong. saya mau buktikan kalau silakan. Anda potong terus? Oke, silakan. Kita kasih waktu. Iya, silakan. Kan Anda ngomong saya Anda potong nih ya. Silakan, karena yang saya sampaikan itu kebenaran. Iya, tapi jangan dipotong. Anda ngomong saya nggak potong loh, Bang ya. Silakan, oke, silakan. Yang lain tutup kuping. Kalau dia berbohong, tutup kuping aja. Silakan. Kalau Anda nggak mau diskusi ya gimana, Bang? Ganti-gantian dong. Bukan tidak mau berkusi, Saudara Demian. Saya tidak mau ada kebohongan. Ini orang Indonesia sudah dewasa semua, bukan lagi kayak zaman dulu. Bisa kalian tipu-tipu. Bang, bukan lagi zaman dulu, zaman tipu-tipu. Saya bukan Muhammad, Bang. Jadi nggak mungkin, Bang. Ganti-gantian aja. Anda bukan Muhammad, tapi Anda pembohong karena Anda pengikut Paulus. Dalam kelicikanku aku mencerat engkau dengan tipu daya. Itu kan Paulus. Ya udahlah, Bro. Ini kalau diskusinya nggak kondusif, saya turun aja. Ya sekarang Bro. jangan turun. Saya kasih kamu waktu. Tolong tunjukkan kesaksian Yesus terhadap kitab kanonik. Saya tunggu. Iya, jangan dipotong dong. Ini kan ganti-gantian. Udah, nggak usah nangis, silakan. Iya, jangan dipotong makanya. Ya udah, silakan. Anda mikir bagaimana caranya lagi untuk nipu gitu. Loh, gini Bro, kamu nggak usah ngatur-ngatur orang untuk menjawab. Saya juga nggak ngatur kamu. Silakan, saya tidak suka kalau ada kebohongan di sini. Berarti Anda takut berdiskusi gitu. Dari tadi langsung aja, nggak usah banyak keterangan, langsung. Loh, saya enggak, ibaratnya kalau dia menjelaskan kan saya enggak. Di sini ada Dinda Bedunggang Kuda, silakan moderator arahkan. Kalau dia berbohong langsung kick, injak mulutnya. Kita nggak butuhkan pembohong. Kristen itu agama yang didirikan di atas kebohongan gitu loh. Kalau dia berbohong langsung diturunkan. Kita nggak butuhkan pembohong. Bu Darosi disimak ya. Silakan Demian, langsung aja, jangan muter-muter. Iya, kalau misalkan, tapi jangan dipotong ya kalau saya jawab ya. Iya, jadi gini, Yesus itu menyampaikan ajarannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini mereka menyampaikan secara lisan dan juga secara tulisan. Yang tulisan ini yang kemudian menjadi kitab yang saya pegang. Jadi apakah itu benar diakui oleh Yesus? Ya benar. Kenapa? Karena semua tulisan yang ditulis oleh murid-murid Yesus ini itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi poinnya jangan dipotong ya, jangan dipotong nih biar nggak terguncang. Jadi poinnya, maksudnya beliau ini, jadi Yesus menyuruh, weh Matius, Markus, kamu harus nulis loh, kitab ini namanya Matius. Loh, kalau pakai perbandingan seperti itu,
Allah Subhanahu wa taala bahkan nggak pernah nyuruh Muhammad. Tidak tepat kamu demian. Sebentar Pembohong dong, kan? ini kan digantian. Bohong kan dia, pembohong kan. Betul, tidak tepat itu, tidak tepat. Nipu, Sudah. nipu. Lah, kok nipu? Kok kalian nggak mau diskusi ya dengan baik gitu? Buktikan aja dulu, nggak usah itu tipuanmu, udah tinggalkan aja. Sekarang kau buktikan bahwa Yesus itu punya dosa, silakan. Sampai dia layak untuk mati digantung di salib. Jangan di mute ini kok gini loh Oke, diskusinya gimana? itu Debian. Buktikan Yesus punya dosa sehingga dia mati layak digantung. Satu-satu ngomongnya. Kok gini loh, tadi dia Kasih saya waktu, ngatur kor kasih dia waktu 2 menit lagi. gitu. Udah kelamaan. Karena kau pembohong, pendusta kau itu, penipu. Kau itu penipu, kau pendusta. Nah, bilang aja terguncang, nggak usah gitu lah. Saya sedikit pun tak terguncang, agama penyembah Lucifer kok terguncang pula dengan kau. Kita Lah, minta buktinya kamu data nggak mau akurat. diskusi dengan baik. Saya Anda tidak nggak mau suka dengan berdiskusi dengan pembohong, pendusta tidak suka. Saya tidak suka dengan pembohong, Iya, pendusta karena itu. Anda Nggak takut suka dengan berdiskusi dengan pembohong baik. itu, nggak suka. Anda mengatakan Lukas adalah ke-12 murid. Mana dalilnya? Tunjukkan. Loh, jangankan dalil bro, 12. Saya minta Jangankan- dalil jangankan Lukas dalil, adalah bro. bagian dari ke-70 murid itu, dalilnya mana? Silakan. Kalau ada dalilnya gimana? Saya turun sekarang kalau ada. Saya Ya, turun kalau sekarang ada kalau ada. dalilnya bahwa Saya Yesus turun juga- sekarang. Saya turun Iya, sekarang kalau ada iya. dalilnya. Satu-satu ngomong ya. Yesus mengutus Lukas. Silakan. Oke, silakan Boleh Debian. satu-satu 1 menit. ngomongnya ya. Ya, silakan tunjukkan, gak usah lebay kali. Tunjukkan Enggak, Lukas masalahnya kamu kayak diutus nggak oleh mau Yesus itu gantian mana? gitu loh. Jangan Satu-satu yang ngomongnya. 12, yang 70 aja. Silakan tunjukkan dalilnya di mana? Di mana Betul. Yesus mengutus Satu-satu Lukas ngomongnya. di antara 70. Silakan. Iya, satu-satu ngomongnya. Saya cari ambil dulu dalilnya, kemudian saya bacakan dulu, saya jelaskan. Sudahlah Debian, nggak usah itu pertanyaan dari tadi yang tidak terjawab itu kan. Itu juga saya tanyakan tadi, makanya saya tinggal sholat dulu. Nggak ada kan? Mas, nggak ada. Memang Kristen ini agama pembohong. Kristen itu Iya, berdiri kalau- di atas kebohongan. Tidak Iya, kalau akan nggak bohong ya mungkin. nipu. Nggak bisa Kristen itu berdiri kalau tanpa kebohongan. Ingat, saya minta datanya tadi. Mana bukti ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa adalah manusia suci. Di kitabmu Yesus adalah manusia terkutuk. Buktikan dosa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia terkutuk. Ada dosanya? Ada? Nggak ada. Sehingga kitabmu itu dongeng. Loh, saya kok di mute ya? Itu dongeng, kitab kau itu dongeng. Iya, kamu kenapa nggak mau diskusi dengan baik gitu loh? Bisa nggak ganti-ganti? Masih itu aja yang diminta. Saya minta buktikan Lukas itu murid yang 70, dalilnya mana? Loh, saya gini, gimana saya mau jawab kalau kau potong terus? Ya mana? 1, 2, 3. Silakan tunjukkan. Saya diam. Iya, jangan dipotong dong kalau orang jawab. Iya, saya bacakan dulu ayatnya ya. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua Mereka. mendahuluinya. Mereka ke di situ setiap masuk kota Lukas dan- nggak? Nah, dipotong lagi. Saya nggak bisa ngomong. Enggak, Saya ngomong pasti karena di dipotong sini terus. tidak menyatakan Lukas sebagai murid. Saya minta bukti Tidak Lukas semuanya, sebagai tidak 70 semuanya. murid. Gini loh, kitab kami itu Mulai ada nangis. yang namanya literasi gereja. Mulai bohong-bohongan. Nah, kalau kamu nggak mau diskusi dengan baik, saya nggak. Mulai. Saya gini loh, saya mau diskusi dengan baik. Kalau Mulai. dia nggak mau diskusi dengan baik, ya saya turun aja gitu loh. Mulai bohong-bohongan. Saya malas gitu loh. Saya minta dulu, dalil ya. Lukas adalah ke-70 murid itu mana dalilnya? Kau bawa Lukas 10 itu enggak ada. Saya sudah tamat. Nenekmu belum lahir saya sudah Kenapa tamat di Lukas kitab 10. itu tidak mengutus aku bilangnya? Kenapa tidak mengutus Iya, aku 70 dibilang? Kok murid mengutus itu, mereka 70 dibilang? Silakan. murid itu Silakan. Kenapa? salah satunya adalah Rasul Lukas dan juga Rasul Markus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Jangan kau mendongeng. Loh, kita bukan cuman punya kitab aja, kita juga punya sejarah gereja. Kalau kamu kan Iya. cuman punya Al-Quran. Inilah yang Sejarah gereja lagi. saya minta dalil bukan sejarah gereja. Lucu. Loh, Itulah kalau saya begini, katakan. Agama Kristen itu kalau tidak bohong tidak eksis sampai sekarang. Ya udahlah, Tipu-tipu kalau aja. diskusinya kayak gini saya turun Iya. aja lah, malas saya. Malas lah. Kalau saya Bagaimana turun tidak aja ya, malas? ini Om? diskusinya nggak Data kondusif. Lukas. Dengarkan, saya tak ajarin samamu. Lukas 1 itu Lukas pengarang kitab kau itu melakukan penyelidikan. Kalau dia melakukan penyelidikan artinya Pakai dia time bukan aja bagian gimana? dari 70 murid. Pakai time 2 Pakai menit aja memang gimana? kayak ada ilmu aja. Beruntung kamu saya naik ke sini.
Iya, karena Kamu itu bagi nggak saya itu berani double diskusi kosong. ganti-gantian. Kamu itu nggak ada ilmu kecuali Karena tipu-tipu. kamu takut, nggak mau ganti-gantian. Permainan aja nih kan dah. Saya minta sama Ya udahlah, kalau dalilnya ini diskusi Lukas orang pengikut, adalah saya murid malas, bro. dari ke-70 itu mana dalilnya, Cak Ayu? Mana? Izin turun Dalilnya ya mana? bos ya, ini udah terguncang ini nggak mau ganti-gantian. Dalilnya mana? Izin turun ya. Saya minta dalil, kau tunjukkan Nanti, Lukas nanti kalau 10. diskusinya udah kondusif lagi, udah bisa pakai tai, ganti-gantian, baru saya naik lagi ya. Saya minta dalilnya mana? Yesus mengutus Lukas, kau tunjukkan Lukas 10. Sejarah gereja kan dah, dia sejarah gereja katanya, bukan dalil lagi sejarah gereja. Cuplis, penyembah Lucifer, Al-Quran ditunya dongeng, Allah dituduh entah apa-apanya mulut kau itu, ya. Dasar cuplis. Itulah. Oh, itu Penyembah kalau tidak nipu Lucifer. ya bohong, kalau nggak bohong ya nipu. Ya, alhamdulillah Sejak kadang tadi ada dia kisi itu. ngeklaim aja itu si Demian. Dia klaim Yesus ngasih validasi katanya. Bang Zuma minta pembuktian klaimnya itu nggak ada dikasih. Dari dulu itu bang, beliau itu dari sejak dia masih belum pakai baju sampai dia pintar pakai sendal, itu kerjanya tuh gitu-gitu aja, tipu-tipu. Gitu-gitu aja tuh. Nah, jurus keduanya itu itu tadi, nanti Pak. dia pura-pura tampil kayak Yahudi. Seakan-akan Yahudi, Yesus diumpetin, yang dibawa Elohim. Iya, iya betul. Yang tadi itu Bang Zuma, aku mau nanya juga, kenapa Lukas itu nggak nyebut, kenapa nggak mengutus aku, kenapa harus mengutus mereka disebut di situ gitu kan? Kalau memang dia yang benar-benar murid dari Yesus gitu, kenapa Yesus mengutus mereka? Kenapa nggak ditulis di situ Yesus mengutus aku gitu? Itu yang bikin kita nggak percaya bahwa Lukas itu murid Yesus. Ya, kita Iya. sapa Bang Gabriel. Bang Gabriel, Ya, selamat siang. Kristen ya Bang? Aku Katolik. Oh iya, silakan. Odin itu Odin. Oh iya, Ya, sedikit ya, saya tanggapi pertanyaan saudara Ardi tadi ya. Jadi kalau kita bercerita gini, kenapa Lukas ini tidak mengaku sebagai murid, tapi Kristen yang menunjuk kemudian Lukas sebagai murid. Sebenarnya kalau kita belajar tentang asal-usul kitab Lukas ini, kita akan memahami bahwa Lukas asisten Paulus ini menulis tulisannya itu di tahun 80 sampai sekitar 85 Masehi. Berarti kejadian-kejadian yang tertulis di dalam kitabnya Lukas ini itu tidak bersentuhan langsung kepada Lukas. Lukas bukanlah pemain di dalamnya. Lukas itu hanya penulis. Dia tidak masuk dan tidak terlibat di dalam. Kecuali Lukas mengakuinya bahwa dia memang menyusun berita-berita tersebut. Bisa dibaca di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Itu pun Lukas menulis kitabnya hanya untuk satu orang, yaitu Theophilus. Dia tidak menulis untuk gereja. Nah, satu hal yang perlu dipahami di sini adalah ketika dikatakan kenapa tidak mengatakan aku, karena Lukas sadar dia itu bukan murid Yesus. Itu hanya tradisi agama Katolik mengatakan bahwa Lukas itu adalah bagian dari 70. Padahal ketika ditampilkan Lukas 10 itu sama sekali tidak mendudukkan dirinya sebagai murid Yesus di sana, enggak. Dia hanya penulis lepas, wartawan lepas, pewarta lepas, yang kemudian kebetulan bukunya lulus di antara banyak buku-buku yang dituliskan pada saat itu. Salah satu buku yang lulus pada saat pengkanonan itu adalah catatan Lukas. Ada puluhan kitab-kitab yang lengser, termasuk kitabnya Filipus, itu lengser, tidak diterima pada saat konsili. Makanya pada saat kemudian kita di kanon, salah satunya adalah Lukas ini. Kenapa? Karena cerita-ceritanya itu berkesesuaian dengan keinginan Romawi. Karena yang pesan itu adalah Romawi, supaya mereka memiliki kitab. Nah kemudian Paulus memulai tulisannya di tahun 50-an, ya 52 sampai seterusnya sampai tahun 60-an. Kemudian Lukas menuliskan di tahun 80-an. Itu dia mulai menulis. Kapan Yesus menulis? Kapan Yesus kemudian mengutus mereka? Di tahun 80-an. Tak ada. Yesus tahun 33 sudah nggak ada di bumi. Tapi mereka kemudian menulis, mencatat sesuai dengan apa yang mereka inginkan berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi
saudara-saudara sekalian, saya katakan, ketika Al-Quran dituduh dongeng, sekali lagi saya katakan, Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya tentang apa yang diceritakan masa yang akan datang. Sedangkan kalau Bible sederhana aja membuktikan. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu manusia yang suci, di kitab mereka mengatakan Yesus itu manusia terkutuk, maka kita minta buktikan kepada mereka, ke kita apa Yesus lakukan sampai dosanya itu seimbang dengan hukuman mati. Sampai kucing bisa pakai sepatu roda, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Demikian, silakan. Ya. Halo. Ya gini bro, kan Bang Zuma udah banyak baca Alkitab kan? Iya. Nah, aku mau nanya simple sih. Menurut bro nih, menurut Bang Zuma, tapi dari Bible ya, jangan di-compare-compare ke kitab Al-Quran ya maksudku. Menurut bro, di kitab Bible itu lebih serem mana, Tuhan atau iblis? Di dalam Bible itu lebih serem iblis pastinya. Kenapa? Ada itunya. Kenapa gitu maksudnya kalau lebih serem iblis? Karena iblis itu sempat-sempatnya mencobai Tuhannya Kristen. Oh. Iya. Membawanya ke gunung, membawanya ke bumbungan bait suci. Sementara Tuhan sendiri di dalam Bible menyatakan inilah anakku yang kukasihi. Kalau iblis tidak, malah digendongnya sampai ke bumbungan bait suci, dibawa ke atas gunung untuk dicobai. Oh, Bahkan oke. lebih parahnya lagi si iblis nyamar-nyamar jadi Yesus, Bang. Di mana Akulah itu? Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu iblis, itu bukan Yesus asli. Kemudian akulah Yesus yang bintang timur. Dari tunas Daud, Wahyu 22 nomor 16, itu juga bukan Yesus, itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Oke dah. Itu aja sih Bang Zuma. Thank you Bang Zuma. Siap. Lanjut ke Bro Kasih, Eli. sama-sama. Halo Bang, Halo. Bang Zuma ya. Siap 86,3. Silakan. Bang Zuma, saya mau bertanya nih Bang Zuma. Bang Zuma kan tidak percaya kalau Tuhan itu bisa berwujud manusia seperti Yesus. Yes. Betul. Ya. Sekarang saya tanya Bang Zuma, boleh nih nggak saya tanya? Silakan. Al-Quran itu kitab atau firman Tuhan? Al-Quran itu adalah kitab yang berisi firman Tuhan. Kalau ditanya satu saja, harus pilih salah satunya. Alkitab, kitab atau firman Tuhan, harus pilih satu. Firman Tuhan, Bang, Al-Quran itu. Sama dengan Yesus, dia manusia dan Tuhan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Alkitab, Al-Quran dan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kalau dilihat secara garis mata dia kitab, itu Al-Quran. Betul tidak? Secara fisik. Iya, memang. Tapi secara teologi itu adalah firman Tuhan. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Oke, baik. Ya. Baik. Anda paham tidak ketika dikatakan firman Tuhan? Paham. Apa itu firman Tuhan? Perkataan Tuhan. Apakah perkataan Tuhan itu adalah Tuhan? Jelas, karena perkataan dan Tuhan dan perkataannya tidak bisa terlepaskan. Tidak bisa terpisah. Kalau Tuhan mengatakan jadilah setan, ya setan jadi. Setan itu Tuhan? Tidak. Lah, gimana ini? Sekarang saya juga bertanya seperti demikian. Al-Quran itu kitab atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekarang saya tanya. Secara fisik dia kitab atau firman Tuhan? Kalau dipilih satu. Itu jangan katakan kata firman, jangan. Berarti, yang sesungguhnya aja. Itu perkataan Tuhan. Tidak, kan selama ini Al-Quran dianggap sebagai firman Tuhan, betul tidak? Kami menganggapnya kalamullah, kalam Allah, atau firman Tuhan. Cocok, betul tidak? Kalau dipisahkan tidak bisa kan? Kalau tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Al-Quran itu kitab. Al-Quran itu dikatakan bisa menyangkal tidak bahwa itu bukan kitab? Dengarkan saya dulu. Tidak, mas saya bertanya dulu, itu kitab atau bukan? Kitab tuyul. Kitab kan? Kitab lah. Ya. Anda pikir itu durian apa? Ya betul. Sama dengan Yesus Kristus. Yesus itu manusia, itu bukan Tuhan.
Dia adalah Tuhan yang menyerupai manusia. Oke, sekarang saya tanya sama saudara, apakah sama perkataan dengan sumber perkataan? Sama. Hah? Sama. Sama. Ya. Coba Anda berkata ayam. Ayam. Apakah Anda ayam? Bukan, perkataan saya ayam. Tadi katanya sumber suara dengan suara sama. Gimana sih Tapi ini? perkataan saya ayam. Itu perkataan Iya, saya. saya katakan Entah itu jadi ayam atau tidak, itu apakah perkataan sumber saya. perkataan dan perkataan itu sama? Miu. Bagaimana? Apakah perkataan dan sumber perkataan itu sama? Sama. Bagus. Coba Anda bilang ayam. Ayam. Nah, apakah Anda ayam? Bukan, perkataan saya ayam. Tadi Anda mengatakan Iya. sumber perkataan dan perkataan itu sama. Anda berkata A-Y-A-M, ayam. Berarti Anda adalah Saya adalah saya. Anda adalah ayam kan? Anda mengatakan sumber Tidak, suara. Saya bilang ayam, saya tidak menyerupai ayam. Loh, Kalau saya ulang pertanyaannya. Apakah sumber perkataan dan perkataan itu sama? sama. Itu kan? Sama kan? Nah, Anda coba mengatakan ayam. Ayam. Berarti Anda juga adalah ayam, betul? Perkataan saya yang ayam. Bukan Iya. sayanya. Loh, tadi Anda mengatakan sama. Sama-sama berasal dari saya. Perkataan saya adalah saya. Saya ulang, ini yang ketiga Perkataan kalinya. saya adalah perkataan, apakah Nyambung perkataan lagi. dan sumber perkataan itu sama? Sama katanya. Semua berasal dari saya. Inilah orang kalau sudah terlanjur menyembah kepada manusia. Anda mengatakan sumber suara, sumber perkataan dan perkataan sama. Anda mengatakan ayam, untung aja Anda tidak mengatakan monyet. Anda mengatakan ayam. Saya kembalikan pernyataan saudara. Anda mengeluarkan perkataan ayam. Sumber suara, sumber perkataan dan perkataan itu sama. Anda mengatakan ayam. Apakah Anda ayam? Ya. Tidak katanya. Bukan. Loh, mana sih? Tapi itu perkataan saya. Betul, saya paham. Itu perkataan saudara, ngerti saya. Alam semesta ini adalah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan. Mazmur 33 nomor 9. Tapi apakah itu Tuhan? Bukan. Cobalah gunakan logika sedikit lah. Tidak begini, Bang. Intinya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dalam Tuhan wujud manusia. Dari mana Anda bisa? Sama dengan Al-Quran. Biar kau bakar kitabnya, firmannya tetap ada. Begitupun juga Yesus Kristus. Walaupun dia mati, ketuhanannya tetap ada. Saudara, yang ada pada Tuhan itu adalah kalamnya, sifatnya. Sifat dan perkataan itu berbeda. Antara kalam dan kalimah itu berbeda. Yesus itu adalah kalimah yang berasal dari kalam. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah. Perkataan itu adalah sesuatu pribadi baru yang keluar dari mulut seseorang, dihasilkan dari sifat berkata-kata yang dimiliki oleh manusia. Jangan Anda samakan antara mulut dengan perkataan. Perkataan itu keluar dari mulut, bukan mulut yang keluar dari mulut. Udah Gimana kabur ceritanya Pak Luma. nih? Udah kabur. Nah, inilah bahayanya saudara-saudara Kristen, disebabkan karena mereka sudah didoktrin, didogma Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Anggaplah kita ikuti kaidah Islam. Pada mulanya adalah bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Maksudnya firman itu adalah Tuhan. Sifatnya. Sifat yang melekat pada diri Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Salah satu sifat Tuhan adalah kalam, perkataan, sifat yang melekat, kemampuan al-kalam yang melekat pada diri Tuhan, pada diri Allah. Seperti manusia, yang melekat pada diri manusia itu adalah ide, gagasan, pikiran yang dihasilkan dari mesin berupa otak. Otak yang melekat pada diri manusia. Ide yang keluar daripada otak tersebut akan keluar produksi berupa perkataan, dilanturkan dan diantarkan oleh pita suara dan bibir kiri kanan bawah atas. Udah Bang Juma, mau nanya Bang Juma.
Itu dia ya, supaya Anda paham bahwa Yesus itu adalah manusia ciptaan mutlak. Bang Juma, bukan saya mau Tuhan. bertanya Bang Juma. Ya, silakan. Bang Juma, Muhammad dapat wahyu itu saksinya siapa Bang Juma? Allah. Allah. Iya, iya. Saksinya cuma Allah ya? Ya, dan juga para malaikat. Jadi nggak ada saksi dong manusianya ya? Kalau sesuatu kebenaran Pak, apakah harus ada saksi? Lah iya, wahyu, katanya wahyu. Tapi kok isinya Enggak. mirip-mirip dengan Injil ya Bang Juma ya? Saya tanya dulu Pak, apakah sebuah kebenaran itu gugur karena tidak ada saksi? Gugur. Oke. Karena nggak ada saksinya cuma Muhammad aja itu. Jadi ketika ada orang membunuh anak kecil tanpa saksi, anak itu benar-benar mati, pembunuhan itu tidak benar karena tidak ada saksi. Gak usah kesana-sana. Sekarang saya tanya saksinya siapa? Saya ulang lagi Saksinya Pak. siapa? Saya ulang lagi Pak ya. Isinya Ketika ada apa pembunuhan itu? terjadi tanpa saksi, apakah pembunuhan itu gagal? Padahal orang itu betul-betul mati dibunuh. Orang ditanya wahyu ke pembunuhan gimana? Nggak nyambung. Supaya sehat, akal Anda itu sehat Pak. Akalmu itu yang nggak sehat. Orang ditanya saksinya siapa? Muhammad tuh dapat wahyu gitu loh. Oke, siapa saksi Musa mendapat wahyu? Ya, siapa saksinya Muhammad dapat wahyu itu? Siapa saksi Musa mendapat wahyu? Coba, isinya apa? Pertanyaan yang sama dulu dong. Lah iya, Saya sudah menjawab. Al-Quran mengatakan saksi Rasulullah menerima wahyu adalah Allah dan para malaikat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 96, An-Nisa ayat 166. Sekarang saya tanya balik, siapa saksi Musa menerima Taurat? Sekarang saya tanya, wahyunya tuh saksinya siapa gitu loh. Sekarang isi Quranmu itu mayoritas Injil dan Taurat semua yang kau salin-salin. Mana ada yang cerita-cerita yang dirubah-rubah. Parah. Sekarang saya sudah menjawab. Saya balik nanya, siapa saksi Musa menerima Taurat? Wahyu dari mana? Itu yang pertanyaan Itu yang hanya pertama. dongeng semua itu Quranmu itu. Sekarang saya tanya, siapa saksi Lukas menerima wahyu? Quranmu itu dongeng semua. Dari Injil dan Taurat kau salin semua itu. Udah turunin. Orang tak berguna, laskar tak berguna. Kamu ke gereja, colok pantat gereja, jilat tanganmu, mudah-mudahan otakmu bisa berfungsi supaya bisa bedakan antara dan keju. Ya, selama ini Anda belum bisa bedakan itu, mana pendeta, mana keju. Anda belum bisa bedakan. Tanya-tanya bahasa Quran. Ditanya siapa saksi Nabi Musa, tidak bisa dijawab. Diturunkan levelnya, siapa saksi Lukas menerima wahyu, cuman mengatakan Al-Quran dongeng. Mending Anda turun. Quran dongeng. Mending Anda turun. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bang, ini ada sedikit mau ditanya Bang. Enggak sih, bentar. Bang dari Kristen apa Muslim? Saya Muslim. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sebelumnya kita sapa dulu ya, ada Bang John ini. Bang John? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, mau nanya Bang Aple. Begini Bang, ini saya mau bertanya, kenapa agama Kristen itu tidak pernah mau mengakui kalau Islam itu adalah akhlakul karimah? Kenapa agama Kristen tidak mau agama Kristen ya? Iya, karena Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 120, Allah Subhanahu wa taala telah menekankan dengan sangat jelas, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Tidak mungkin mereka meninggalkan janji-janji yang setan berikan kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggalkan janji setan kepada mereka, maka mereka akan mengakui Islam, atau minimal mereka akan meninggalkan agama mereka menjadi ateis.
Selama setan masih menjanjikan kepada mereka mati langsung masuk surga, dosa-dosanya ditebus, bla 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 bla, maka selama itu juga mereka akan memandang Islam ini adalah sebuah agama yang tidak berasal dari Allah. Coba yang terakhir tadi bertanya, kita lihat. Kenapa Al-Quran itu hanya penuh dongeng-dongeng? Yang diceritakan cuman meniru-niru katanya. Tentang Torah dan itu, coba. Kenapa bisa kayak gitu dia berucap? Karena iblis menguasai dia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Mereka tertipu. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu salah. Apa sebabnya? Karena mereka mengikuti nenek moyang mereka. Mereka punya nenek moyang memberikan kemudian arahan supaya mereka tetap eksis pada doktrin dan dogma yang ada di dalam kitab mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila kita katakan kepada mereka, kamu katakan kepada mereka, ikutilah agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Mereka akan menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk apapun. Coba tanya, siapa yang mengajarkan kalian menyembah anak orang bernama Yesus? Nah, pasti kemana-mana jawabannya au 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 au. Karena mereka hanya mengikuti nenek moyang. Terus begini bang, bagaimana tanggapan abang si bom-bom gendut babi air mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil? Bagaimana tanggapan abang sebagai umat muslim? Iya, baik. Kalau saya bang pribadi, darah saya ini menggeletar bang. Kalau seandainya hukum tidak ada di Indonesia, pasti saya penggal kepalanya detik ini sekarang bang. Ya, itulah namanya kita cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau Pak Bombo mengatakan Rasulullah itu pedofil, itu artinya dia tidak punya pengetahuan. Coba tanya, pedofil itu apa? Tanya aja, pedofil itu apa? Setelah dia menguraikan definisi pedofil, dudukkan. Apakah Aisyah, Siti Aisyah ada sebagai korban di situ? Apakah Rasulullah mengalami penyakit itu? Ya kan? Itu hanya tuduhan. Apakah kemudian orang Arab sesaman beliau menuduh Rasulullah sedemikian itu? Tidak. Lalu dari mana sumber tuduhan itu? Dari kesakithatian melihat kejayaan agama Rasulullah yang semakin hari semakin banyak yang mencintai dan banyak peminatnya, dan makin banyak orang Kristen yang mu'alaf memeluk ajaran Islam, sehingga muncullah ide menuduh Rasulullah sedemikian rupa hujatan. Nanti kalau tidak ditagih oleh Bang Ingas, nantinya